belum tentu indah, ya. Tapi juga ada keindahan kedua-duanya. Itu namanya ilmu badi'. Baiklah, dalam ilmu badi' ini ada beberapa pokok bahasan pula. Yang pertama namanya jinas, ya. Ada di buku, tapi saya ingin tetap belajar dulu. Jinas itu adalah persamaan, sama ucapannya, berbeda maknanya. Dalam bahasa sastra Indonesia juga ada. Jadi makna ucapannya sama, tapi makna bedanya, maknanya berbeda. Ada yang persis sama, ada yang mirip sama. Contohnya yang persis sama, kata-kata bisa. Bisa berarti mampu, bisa berarti racun. Tapi harus ada dalam satu kalimat. Tidak, antum tidak disuruh ujiannya bikinkan jinas. Antum bikin seperti itu. Tidak harus dalam kalimat. Yang kedua, jinas ghairutam. Jinas ghairutam tulisannya mirip sama, mirip. Nyaris sama, tapi berbeda makna. Ya. Contohnya, kalau merah itu apa ya, merah? Warna ya. Kalau murah, harga. Ya. Kalau marah, sifat. Ya. Bisa tidak itu dirangkai dalam sebuah kalimat? Berarti antum sudah mempergunakan gaya bahasa jinas ghairutam. Contohnya, Mirah itu nama seorang Mirah. Mirah menjual beras merah dengan harga murah sambil marah-marah. Nah, itu adalah menggunakan kata jinas ghairutam. Kata kuncinya mirip tulisannya tapi berbeda maknanya. Ya, nah, nanti kita cari contoh yang lain. Mahmudah, apa arti Mahmudah? Siapa tahu Mahmudah? Apa arti Mahmudah? Fatur, apa arti Mahmudah, Fatur? Mahmudah, anak yang terpuji, akhlaknya terpuji. Terus kalau satu lagi nama Mahmudah. Bisa tidak antum membuat kalimat kata Mahmudah yang berarti menama dengan Mahmudah yang berarti akhlak dalam satu kalimat? Ya. Mahmudah, Mahmudah. Nah, itu saja sudah punya arti. Mahmudah pasti tidak sama-sama Mahmudah. Mahmudah itu adalah anak yang baik. Ya, Mahmudah, Mahmudah. Itu namanya jinas tam. Kalau yang ghairutam berbeda maknanya. Baina bani. Mirip. Baina berapa huruf? Jawab. Baina Tiga. berapa huruf? 3. Kalau bani? Tiga. 3. Tapi susunannya berbeda. Baina bani ba ya non. Kalau bani ba non ya. Tuh mirip, tapi susunan kalimatnya berbeda. Itu namanya jinas ghairu tam. Ya. Nah, antum bisa bikin kalimat bermacam-macam memasukkan rumus tadi. Luka dan duka. Tapi harus dalam satu kalimat. Bisa enggak antum membuatnya? Apalagi? Iya, ya. Apa aja? Ketentuan aja dulu. Jadi, ada pertanyaan tentang jinas? Jinas, rumuskan lagi, jinas adalah dua kata yang sama tulisannya atau bacaannya, tapi berbeda maknanya. Itu namanya jinas tam. Kalau dua kata yang mirip sama, tapi berbeda makna, itu jinas ghairu tam. Sekarang kata bank. Bank
Eh, Bang, aku ke bank dengan abang. Aku ke bank dengan Bang Tony misalnya. Nah, kata bank yang pertama NG, bank eh, eh, bank yang pertama NK, bank yang kedua NG. Itu namanya jinas ghairutam. Jinas ghairutam. Ya. Bang Tono duduk di bangku. Bank dan bangku. Jadi kelebihan hurufnya, tapi banknya sama. Itu namanya juga jinas ghairutam. Bisa, bisa aku obati. Jadi yang bisa yang pertama racun, bisa yang kedua obat. Mampu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi saya katakan sekali lagi bahwa pelajaran pada jinas ini gampang, ya, tidak sesulit istiarah. Untuk itu saya berharapkan nanti UASnya betul-betul dapat minimal dapat angka 95 lah. Karena tidak sulit-sulit. Itu satu pelajarannya yaitu tentang jinas. Terbagi berapa tadi? 2. Dua tam dan ghairul tam. Setelah itu antum akan masuk kepada namanya tibak. Tibak lawan kata. Dia terbagi pula dua tibak, ijab dan tibak salbi. Tibak ijab itu yang betul-betul berlawanan. Pintar, bodoh. Bumi, langit. Bumi dan langit. Apalagi panjang, pendek. Dan semua yang berlawanan pasti berlawanan itu namanya jinas apa namanya tibak ijabi. Tapi harus dalam kalimat, bukan ada tugas ujiannya dia buatlah kata-kata tibak antum susun beribu-ribu kalimat. Panjang, pendek, tinggi, rendah, bukan harus dalam kalimat. Contohnya begini. Contohnya zidah. Zidah ini tertawa terpingkal-pingkal, sementara temannya di sebelah menangis. Lalu saya katakan, Zidah, temanmu menangis kok kamu ketawa? Kata, menangis dan ketawa dalam satu kalimat. Itu adalah ungkapan ada tibak di dalamnya. Ada dua orang kakak beradik, kakaknya pintar luar biasa, adiknya bodoh luar biasa pula. Kakakmu pintar kok kamu bodoh sih? Itu juga termasuk tibak. Ada pertanyaan? Itu namanya tibak ijabi. Di pengantar. Kalau tibak salbi berlawanan juga, tapi dengan menambahkan kata tidak. Kakakmu pintar, kenapa kamu tidak pintar? Jadi berlawanannya dengan kata tidak. Ya, apa? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hal hal itu adalah tibak ijabi. Tibak salbi. Ada pertanyaan? Kak Dimah aja dulu. Tidak? Tidak. Tidak. Ada lagi namanya muqabalah. Muqabalah itu berlawanan juga, tapi syaratnya minimal 2. Lalu lawannya 2 dan berurutan. Kalau satu-satu tibak. Kalau 2 berlawanan 2 itu namanya muqabalah. Nah, contohnya banyak itu nanti saya dalam ayat-ayat juga ada. Kalau fis samai fis fil ardi fis samai wal ar itu tibak. Itu ada lagi nanti muqabalah kita cari nanti ya. Kemudian udah tibak ya. Muqabalah contohnya gini. Berapa minimal syarat minimalnya? Syarat minimalnya? 2. 2. 2, kemudian berlawanannya 2 juga lawannya. Tapi harus berurutan. Coba simak, ini saya dapatkan dalam sebuah lagu ya. Bila malam telah tiba, bila malam telah tiba, kutanya bulan, kemana kau pergi?
Bila fajar telah menyingsing, kutanya, matahari, kapan kau kembali? Nah, dua kalimat itu berapa kata yang ada berlawanan tapi berurutan? Ada tiga ya? Tiga. Bila malam telah tiba, malam. Kutanya bulan, berlawanan kan? Bila fajar telah menyingsing. Fajar dengan, yang tercatat boleh, fajar dengan bulan. Ya, fajar. Bila fajar telah menyingsing, kutanya matahari. Bulan dan matahari. Kemudian yang kedua, bila malam telah tiba, kutanya bulan, kemana kau pergi? Tanya bulan, kemudian kalimat keduanya lawannya adalah fajar, kemudian kutanya matahari. Matahari kemudian bulan. Antum cari syarat di situ. Yang ketiganya apa? Kemana kau pergi? Yang pertama. Yang keduanya, kapan kau kembali? Harus berurutan. Itu namanya muqabalah. Oke? Pemahaman saja dulu, muqabalah. Jadi setiap muqabalah kalau dipretelin bisa ada 2 tibak atau 3 tibak. Tapi kalau tibak itu tidak ada muqabalahnya, hanya satu saja lawan satu. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Terjadi tibak mahya, mamat, hidup dan mati. Ya, apalagi banyak ya dalam Al-Quran, malam dan siang. Itu materi berikutnya. Materi juga ya yang sesudah muqabalah. Ada namanya saja. Saja Anda sudah tahu semua. Yaitu keindahan yang terdapat pada akhir kata. Persamaan bunyi pada akhir kata. Itu saja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad. Tuh. Ya, fa'amal yatima fala takhar wa ammas sa'il fala tanhar. Tuh. Nah, akhir-akhirnya itu namanya saja. Nanti kita dalami lagi. Kemudian masih masuk ilmu badi' namanya husnul ta'lil. Husnul ta'lil adalah membaguskan cacat. Cacat kekurangan dibaguskan. Misalnya si Fatur. Ada Fatur ya, Fatur. Fatur ini nyanyi tapi suaranya fales. Jelek suaranya. Tapi dia tidak mengakui kejelekan suaranya, dia malah mencari kambing hitamnya. Bukan suara saya yang jelek ya, mic-nya nih yang nggak bagus. Itu gaya bahasa namanya husnul ta'lil. Husnul ta'lil. Itu contohnya yang lain apa? Bukan saya tidak bisa jawab. Ya, ujian dia terlambat memberikan jawabannya. Bukan susah Bu, tapi soalnya yang kebanyakan. Itu macam-macam lah alasannya. Itu namanya husnul ta'lil. Dan ada lagi satu lagi itu namanya uslubul hakim. Ya, hari ini mungkin satu saja. Uslubul hakim, uslub yang mengandung hikmah. Uslub yang mengandung hikmah. Bisa saja kata-kata sehari-hari atau juga dalam puisi atau juga dalam Al-Quran, dalam ayat banyak. Ya, artinya apa kira-kira? Uslubul hakim itu jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan. Tapi bukan karena dia bolot atau tidak mendengar. Contoh Intan Aranda bertanya kepada saya. Mungkin ada sesuatu yang ingin diketahuinya. Bu, udah berapa usianya? Lalu saya jawab, Alhamdulillah masih bisa mengajar 2 kali seminggu ke kampus. Pertanyaannya apa tadi? Sudah berapa? Berarti angka. Tapi saya jawab, Alhamdulillah masih bisa ngajar. Ya, namanya uslub hakim pasti ada hikmah. Apa hikmahnya? Berarti lawan bicara tidak ingin ditanya umurnya. Dan yang bertanya harus arif. Jangan didesak. Jangan didesak untuk menjawab pertanyaannya. Kalau didesak merusak pergaulan dan antum namanya tidak ahli balaghah. Ya.
gitu. Antum misalnya, Bu dari mana? Kalau kita ketemu di Gang Ikip itu, Bu dari mana? Ini dari belakang. Kalau saya ingin tahu antum saya dari mana, pasti saya katakan saya dari rektor atau dari WR1 dari mana. Tapi enggak, dari belakang. Berarti saya tidak ingin tahu bahwa antum itu harus tahu dari mana saya. Antum harus, oh ya, berarti ibu ini tidak boleh tahu ya. Padahal belakang tuh banyak, ada bank, ada ini gitu. Nah, itu selesai sudah itu. Oh, ada satu lagi namanya Ta'kidul Madah bima yulzam. Ya, nanti saya terangkan lagi. Ada pertanyaan dari mukadimah ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke yang pertama. Apa yang pertama tadi? Jinas. Jinas, ya, jinas. Silakan buka PPT tentang Badia, ya. Kalau tidak salah PPT yang ke-8 ya. Kalau antum cepat paham ya 1 jam aja belajar cukup. Capek, puasa. Buka. Nah, sambil ini boleh bertanya. Nah, ilmu Badia, ya. Rizka, Rizka, Rizka. Paham saja. Nah, ngerti apa yang saya terangkan tadi? Saya tidak melihat wajah anti. Paham? Iya, saja ngerti. Kerangka perkuliahan kita separuh ke depan ya, setelah UTS. Nah, ilmu Badia tadi ilmu tentang apa? Tentang keindahan. Enter, enter, enter. Ya. Nah, ilmu Badia terbagi kepada al-muhassinatul lafziyah dan al-muhassinatul maknawiyah. Artinya saya sudah jelaskan, yang diutamakan adalah mencari keindahan lafaz. Ya, lafaznya indah, tapi belum tentu punya makna apa-apa. Baina bani, enak dibaca. Itu lafaznya enak, baina bani. Tapi tidak ada artinya apa-apa. Nah, itu yang dikaji, diselidiki. Yang kedua itu muhasinatul maknawiyah. Maknanya yang indah. Nah, lafaznya belum tentu indah, tapi maknanya indah. Ya, apa namanya itu? Alur-alurnya. Seperti yang saya katakan tadi, Mira jual beras merah dengan harga murah, tapi marah-marah. Ah, berapa kata yang mirip di dalam itu? Mira, merah, murah, marah. Apa saja membedakannya? Mira, nomor 2 I. Murah, nomor 2 U. Merah, nomor 2 E. Marah, nomor 2 A. Ya kan? Nah, itu. Nah. Atau misalnya juga nama. Nama saya Zuriati. Apa arti Zuriati? Apa arti Zuriati? Keluarga. Anak cucu ya. Anak cucu. Yang pantas menyebutkan anak cucu itu yang pantas, yang lebih pantas lagi adalah kakek. Jadi suatu hari kakek saya berkata, ada olki zurriyati li annaki zurriyati. Nah, ada zurriyati dalam kalimat itu 2 kali. Tapi yang pertama nama, yang kedua anak cucu. Aku panggil kau zurriyati karena kau anak cucuku. Paham? Bukan zurriyati dua-duanya maknanya. Yang satu zurriyati nama, yang satu zurriyati anak cucu. Ada auki zurriyati li annaki zurriyati. Jadi kalau ada nama dipadukan dalam satu kalimat, jadi indah kebacaannya itu. Ya Mahmudah, ana masrurah al-julus bijanibiki li'annaki Mahmudah. Ah, Mahmudah pertama nama. Hai Mahmudah, aku senang sekali duduk dekatmu karena kau akhlakmu terpuji. Ya Mahmudah, ana afrahu biki ya Mahmudah. Ana afrah, ana ajlisu bijanibiki ya Mahmudah li'annaki Mahmudah. Ya. Jadi mungkin ada nama-nama yang bisa dibikinkan menjadi contoh dari jinas.
Itu jinas apa namanya? Zuriati, zuriati persis sama. Itu namanya jinas tam. Mahmudah jinas tam. Ya, dilanjut, enter. Kalau ada pertanyaan, langsung potong saja. Saya bicara, tidak apa-apa. Jadi dalam muhasinatul lafziyah ini ada tiga tema yang kita pelajari. Jinas itu sendiri, seperti saya katakan tadi. Yang kedua iktibas, itu kutipan. Dan yang ketiga saja. Ya, mungkin hari ini sampai iktibas kali ya, karena mengingat waktu. Enter. Jinas terbagi dua, tam dan ghairu tam. Apa tam arti apa tadi tam yang saya katakan tadi? Sangat-sangat sempurna, tidak ada bedanya. Tapi kalau bank dengan bank berarti tempat menabung, dengan bank kakak itu berbeda tulisannya. Nah, itu namanya jinas ghairu tam. Kalau bisa aku sembuhkan. Itu tam. Abang duduk di bangku pertama. Abang duduk di bangku pertama. Itu ghairu tam. Ya. Paham? Ada pertanyaan sebelum pindah? Ini dalam bahasa Indonesia banyak, jadi antum tidak begitu kesulitan memahaminya. Nama-nama Islami banyak kok yang bisa dibuat. Ada pertanyaan? Istamir. Kalau sudah masuk ke contoh, baru antum sedikit pusing. Ini ada secuplikan puisi. Cuplikan puisi itu berbunyi, Samaituhu Yahya li Yahya, falam yakun ila raddi amrillahi fihi sabil. Ini seorang ayah yang anaknya meninggal. Padahal anaknya bernama Yahya. Lalu dalam perasaan sedihnya ini, aku beri nama dia Yahya karena dia hidup. Jadi yang pertama Yahya nama, yang kedua kata kerja. Falam yakun ila raddi amrillahi fihi sabil. Tapi tidak ada cara untuk bisa menolak kehendak Allah. Sabil cara amrillah, ketentuan Allah. Nah, ya, di mana terjadinya kebetulan di sini kan digaris karena kita belajar. Kalau dalam ujian nanti kan tidak ada garisnya. Kalau antum tidak paham susah nyarinya yang mana ini yang jinas, ya. Yahya yang pertama, ini Yahya. Ini termasuk jinas tam. Mengapa? Kan ya-nya beda, Bu. Ya beda, tapi tetap namanya alif. Alif maksurah dan alif manqusah. Dua-duanya tidak dimasukkan kepada persyaratannya. Ya. Fahim Fiska? Fahim Fiska? Ya. Jadi ini jinas tam. Artinya harus tahu. Kalau nanti dalam ujian bingung. Yang kedua agak sulit ya. Fahimtu kitabaka ya sayyidi. Fahimtu wala ajaba an ahima. Fahimtu itu fa-nya fa fi'il, fahima yafhamu. Aku paham tulisanmu Tuhan. Fahimtu, fa yang di sini fa-nya fa jawab. Maka yang fi'ilnya mana? Himtu. Qala ya qultu. Nama ya namu nimtu. Hama yahimu himtu. Maka aku ingin untuk memilikinya. Dan tidak heran aku ingin memilikinya. Jadi persoalannya sekarang di sini adalah fahimtu dan fahimtu. Fahimtu yang pertama fi'il utuh semuanya, fahimtu. Sedangkan fahim yang kedua artinya adalah ingin. Karena fa-nya di sini. Nah, kalau antum bertanya, kenapa tidak diartikan saja dengan fahim itu sama dua-duanya? Ya tidak jadi jinas dia. Karena jinas itu rumus. Dan tidak bisa dipahami pula.
Aku paham bukumu ya Tuanku. Aku paham, ya kan tidak jadi, ya. Nah, tidak jadi sampai kalimatnya. Maka aku ingin dan tidak heran aku untuk memilikinya. Ini dua-duanya adalah jinas tam. Ada pertanyaan? Ya, tidak ada rupanya. Lanjut. Nah, ini dia. Jinas ghairutan. Fa'ammal yatima fala takhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tahu artinya? Tiap malam dibaca nih tarawih. Anak yatim. Ya, keluarkan suaranya. Apa? Fiskan. Suaranya nggak kedengaran. Itu di bawahnya mute. Mute. Nah, apa artinya? Ya, Dengan anak yatim janganlah kamu menghardiknya. ya, Menghardik. Dan ya. pada peminta-minta janganlah kamu memukul. Tanhar. Ya, baik. Kedua-duanya sama-sama kasar, tapi bedanya dari segi makna ya. Kalau takhar itu menggunakan fisik, memukul, menjambak, menendang. Kalau tanhar dengan kata-kata orang minta-minta dia kasih, tapi dicercanya, jadi kasarnya dengan mulut, ya. Tanhar, dua-duanya sama-sama kasar. Itu dari segi makna. Tapi dari segi jinasnya, coba hitung. Hurufnya sama-sama berapa? 4. 4 Ustaz. 4. Barisnya sama, syakalnya sama? Sama. Sama. Ya, syakalnya sama. Jumlahnya sama ya. Ada dua huruf sama, syakul huruf. Tertibnya juga sama. Tak. Yang beda satu, yaitu nawaul huruf. Nawaul huruf. Ya, yang satu kaf, yang satu nun. Nah, itu antum harus hafal. Yang membuat dia sempurna ada 4. Apa itu? Jumlah adadul huruf, tertibul huruf, syaklur huruf, naul huruf. Kalau keempat-empatnya sama, tam dia. Satu saja yang dilanggarnya, gairu tam dia. Nah, yang pertama ini sebetulnya yang dilanggarnya adalah naul huruf. Naul huruf. Yang satu kaf, yang satu nun. Ya, kalau ada pertanyaan nanti sampai terakhir saya minta antum harus bertanya, jangan diam saja. 2. Ini adalah tangis seorang sastrawati namanya bukan Rabiah, aduh lupa namanya. Hansa ya. Hansa mempunyai saudara 4 orang laki-laki. Keempat-empatnya mati di medan perang. Nah, yang terakhir muncul puisinya ini. Hansa itu seorang penyair. Apa bunyi puisinya? Innal buka huwa syifa. Tangis inilah sebagai obat. Minal jawa, bainal jawani. Luka yang ada di tulang belulangku. Di lukanya sudah sampai ke tulang. Ya, sedihnya sudah sampai ke tulang. Yang Jawa yang pertama sedih, yang Jawa ini artinya tulang-tulang belulang. Pertanyaan saya, kalau dia jinas gaya urutan, apa yang dilanggarnya? Adat. Apa? Adat. Adadul huruf. Adadul huruf, betul. Jawa 3, Jawa 3, tambah nih belakangnya. Jadi yang satu 3, yang satu 5. Barisnya sama, syakalnya sama. Yang 3 tadi. Bukan Jawa, bukan yang satu Jawa, satu Jawi, enggak. Ya, Jawa jauh enggak. Tapi Jawa, Jawa nih. Enak dilafazkan. Ya, baca berulang-ulang enak dilafazkan. Namanya muhasinatul lafziyah. Innal buka'a huwa syifa'u minal jawa bainal jawani. Tangis inilah sebagai obat kesedihan yang merasuk di tulang belulang. Ya. Nah, berikut.
juga gairutam. Sekali lagi saya katakan jangan terkecoh ya. Sekarang saya kasih garis di bawahnya. Dalam ujian tidak dikasih garis. Jadi antum harus paham. Ya. Khasyitu antakulla farraktu baina bani Israel. Ya. Aku takut bahwa kau akan mengatakan kau akan mempercerai-beraikan antara Bani Israel. Nah, persoalannya sekarang baina bani. Jumlah hurufnya sama-sama berapa? 3. 3. Naul hurufnya juga sama, ada huruf ba, huruf nun, dan huruf ya. Syakalnya juga sama. Yang beda adalah apa? Tartibul huruf. Tartibul huruf. Ya, tartibul huruf. Ya, berikutnya. Nah, ini puisi agak panjang ini. Ini antum jawab juga kawaid saya ya. Nahwu saraf saya tolong dijawab ya. Fakif mus'idan. Kif. Fanya fatah apa? Kif. Bukan faqafa tapi kif. Fakif mus'idan. Kif. Apa arti kif? Apa arti kif? Waqafa yaqifu. Berhenti. Berhenti. Menetap. Ya. Berhenti. Atau menetaplah. Tetaplah. Berhentilah. Tetaplah. Ya. Fanya fa. Fa. Ya, apa di awal kalimat. Mus'idan. Apa arti mus'idan? Sa'adah apa sa'adah? Bahagia. Bahagia. Kalau mus'idan isi fa'il memberikan kebahagiaan. Memberikan kebahagiaan atau membahagiakan. Saya tanya, kira-kira yang disuruh laki-laki apa perempuan? Hah? Laki-laki. Coba kalau perempuan kifi. Iya. Mus'idnya mus'idah, ya kan? Nah, ini pasti laki-laki. Nah, ini ceritanya nanti antum apresiasi tentang apa. Fihinna. Hinna itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Nah, kunta tahu artinya adiran memberi maaf kalau kamu sudah memaafkan. Nah, kira-kira tersirat apa ya? Cerita tentang apa tersiratnya? Cerita tentang apa? Bentar. Cerita tentang apa? Tentang pertengkaran di dalam rumah tangga ya. Di dalam rumah tangga. Jadi katanya kalau sudah ada syarat nih Apa arti Jika. Jika kamu sudah memaafkan, tetaplah bersama mereka, para istri, dalam keadaan memberikan kebahagiaan. Jangan marah-marah lagi. Kalau apa? Kalau sudah memaafkan. Sir mub'idan. Sir apa arti sir? Sara yasiru. Sembunyi, diam-diam. Iya. Nah, itu asrat. Sir. Sara yasiru berjalan. Pergilah. Pergilah jauh-jauh. Sirnya. Pergi jauh-jauh dari mereka jika kamu masih marah. In kunta azilan. Ini resep rumah tangga ya dari puisi ini. Kalau sedang marah, wahai para laki-laki, kalau marah, pergi jauh-jauh dari mereka. Tapi kalau sudah memaafkan, pulang, lalu memberikan tawa, canda, bergurau. Jangan sebut-sebut lagi kesalahan itu. Tapi kalau masih mencerca, azilan, kalau masih mencerca, pergi jauh-jauh. Ya, jadi KDRT itu terjadinya kapan? Kalau sudah marahan, tidak saling menjauh, tapi saling mendekat. Itu terjadilah KDRT. Jadi KDRT itu tidak akan terjadi kalau pergi saat marah, datang setelah memaafkan. Ya, itu maknanya. Sekarang kajian kita, mana?
kajian kita adalah tentang jinas ghairu tam. Yang mana? Mus'idan dan mub'idan. Ya, jumlah huruf sama, tartibul huruf sama, syaklul huruf sama, yang beda adalah naw'ul huruf. Juga demikian dengan aziran dan azilan. Ya. Apa yang dilanggar? Juga naw'ul huruf. Iya. No. Aziran dan azilan. Terakhir, qad fata ma fata walan ya'ud man mata. Apa artinya? Qad masuk kepada fi'il madhi artinya apa? Qad masuk pada sungguh. Kalau yang lalu itu sudah pasti berlalu, tidak akan kembali lagi, sudah pasti. Qad fata, udah lalu, udah pasti berlalu. Lan masuk kepada fi'il mudhari artinya apa? Lan. Ini kawaid ya. Lan masuk pada fi'il mudhari bagaimana artinya? Tidak akan. Tidak akan. Kalau la tidak, kalau lam belum, kalau lan tidak akan. Dan tidak akan pernah kembali orang yang mati. Yang lalu sungguh telah berlalu dan orang mati pasti tak akan kembali. Ya. Nah, pelajaran kita, balaghah kita adanya di jinas yang mana? Fata dan mata. Fiska ya. Fiska. Ya, fata dan mata. Mirip tapi berbeda arti. Nah, pernah pada ujian yang lalu, karena saya tidak kasih garis dan dia tidak paham apa itu jinas, maka dia kaji yang kita carinya fata dan fata. Apa itu fata dan fata? Jinas tam katanya. Betul salah? Salah. Salah. Salahnya di mana? Kalau fata dan fata. Maknanya sama. Ya, maknanya sama karena syaratnya maknanya harus berbeda. Fahim Nazwa? Fahim tuh Ustazah. Fahim. Jadi sudah pasti fata dan mata. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Hamdi? Tidak, ya gampang ya pelajarannya ya. Gampang. Ya, lanjut. Oh, sebelum iktibas buka dulu lah PPT-nya untuk apa komunikasi kita. Oh, tapi tetap aja enggak ngeliat wajahnya sayang. Ada pertanyaan tidak? Bahwa jinas itu ada dua, tam dan ghairu tam. Nah, dikatakan tam ada 4 syaratnya yang harus sama. Apa saja itu? Jumlah adadul huruf, Naul huruf. Ya. tartibul huruf, Ya. adadul. Ya, naul huruf. Nah, bisa dibuat dengan Indonesia, bisa. Kalau antum apa nanti mikir-mikir minggu depan boleh disampaikan ke saya habis lebaran ya. Contoh-contohnya. Antum pernah ada sejenis pisang Medan itu yang dijual di pinggir jalan, jadi gantung-gantung, mahal harganya. Pisang apa namanya itu? Pisang apa namanya? Nggak ada orang Medan di sini? Nggak ada. Pisang Saya raja. enggak, pisang barangan namanya. Saya kasih tahu. Pisang barangan. Coba buat dalam satu kalimat pisang barangan itu sehingga dia menjadi jinas ghairu tam. Yuk, barengan beli pisang barangan, ya kan? Yang satu barengan bersama-sama.
yang satu pisang barangan. Nah, itu udah jadi itu. Udah jadi saja dia jinas. Ada nggak terlintas contoh lain? Ya, ada nggak terlintas contoh lain? Nggak ada. Nah, daripada buang waktu, mikir-mikir ya di rumah ya. Kita sekarang masuk kepada iktibas. Ya, iktibas. Apa yang dikatakan iktibas setahu antum? Kalau dalam karya ilmiah, kalau tadi kan kalau terjemahan harfiahnya iktibas sama dengan kutipan. Apa itu kutipan? Ini perhatikan baik-baik ya, baik dia yang di balik sana yang nggak melihat, saya nggak bisa melihat wajahnya. Apa yang dikatakan kutipan? Kalimat yang diambil atau beberapa kata yang diambil menjadi referensi. Sudah lengkapkah itu? Sudah lengkapkah? Ya, mengambil sebahagian, nggak boleh banyak-banyak. Kalau ngutip, ada yang mengutip berhalaman-halaman itu namanya bohong ya, nggak berbobot itu makalahnya. Mengambil sebahagian pendapat orang untuk apa? Untuk menguatkan pemikirannya dan wajib menyebutkan pengarangnya, penerbitnya, tahun terbit, halamannya, ya itu wajib. Itu namanya kutipan ilmiah. Jadi kalau antum karya ilmiah, supaya jangan dua kali nyari data, itu catat bukunya, namanya, halamannya, dan tidak boleh mengutip. Ini kelemahan mahasiswa sekarang, dia mengutip, diambilnya 10 halaman, diketik ulangnya, itu tidak boleh. Itu namanya plagiat, berdosa itu. Ya, tidak boleh. Diambil yang penting. Biasanya dikutip itu apa? Biasanya dikutip itu definisi, ya, pengertian. Kalau pengertian kan tidak panjang. Ya, apa yang dikatakan sastra kan tidak panjang. Masa sastra tuh diambil 10 halaman karya orang itu tidak boleh. Sastra. Atau jenis-jenisnya, jenis-jenis sastra adalah ini menurut si Anu. Itu. Kita sebutkan mengambil sebahagian pendapat orang untuk menguatkan tulisannya dengan menyebutkan yang tadi. Pengarang ini. Itu namanya kutipan ilmiah. Tapi kalau yang namanya iktibas dalam karya sastra, ingat ya, iktibas dalam karya sastra, Aulia Putri dengar nih, Aulia Putri. Aulia Putri. Iya, Bu. Nah, ya dengar ya, jangan dibohongin saya dengan foto-foto saja. Kalau ngomong apa saya tadi? Kalau iktibas itu mengambil ayat atau hadis tanpa menyebutkan bahwa itu ayat atau hadis, tapi dan boleh dirubah sedikit. Itu kurang paham ya? Apa maksudnya itu? Ya, kalau kita menyebutkan kama qala ta'ala fi Qur'anil Karim, ya, nah, itu kutipan biasa. Tapi yang iktibas di sini, misalnya, antum tahu nggak? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu ayat apa hadis ya? Hah? Ayat Al-Quran kayaknya Ustazah. Ayat Al-Quran. Ya. Nah, di dalam kutipan antum, apa tadi kutipan menguatkan, ya, bentar. Iktibas itu adanya di dalam pidato, kata sambutan, surat menyurat. Jadi tidak terpisah menyebutkan inna akramakum. Coba tulis iktibas. Antum tulis inna akramakum indallahi atqakum. Tidak. Bagaimana antum memasukkan inna akramakum indallahi atqakum itu ke dalam sebuah teks, ke dalam sebuah karangan? Harus sesuai dengan konteks kalimatnya.
dan boleh dirubah. Saya ambil contoh dalam pidato saja. Kira-kira konteksnya apa itu ya? Inna akramakum indallahi atqakum. Oh, orang yang selalu puas dengan kesombongannya, dengan kekayaannya, dengan kebanggaannya. Lalu saya berpidato untuk menyampaikan konteks yang ini, memperbaikinya. Saya mengatakan, hadirin yang saya hormati, mengapa ya manusia sekarang ini berlomba-lomba dalam urusan dunia, berlomba-lomba dalam soal kemewahan? Apakah tidak tahu? Inna akramana indallahi atqana. Yang tadi aslinya Inna akramakum indallahi atqakum, saya ganti dengan inna akramana indallahi atqana. Itu boleh karena saya tidak menyebutkan kama qala ta'ala. Kalau saya menyebutkan kama qala ta'ala, wajib persis seperti yang ada tertulis inna akramakum indallahi atqakum. Ya, ini dari segi balaghah boleh merubah sedikit tapi tanpa menyebutkan kama qala ta'ala dan kama qala hadis. Ya. Nah, itu. Paham ya sampai di sini. Nah, di dalam kuliah yang terdahulu karena waktu banyak, biasanya iktibas ini saya menyuruh mahasiswa membuat karangan pendek. Apa itu pidato perpisahan, apa itu pidato pernikahan, apa warisan dan segala macam, yang mencari ayat yang sesuai dengan itu lalu dia pidatokan. Jadi saya umumkan iktibas tidak saya ujikan karena waktu singkat, tapi antum tahu iktibas itu ialah mengambil atau mengutip ayat atau Al-Quran tapi tanpa menyebutkan bahwa itu ayat Al-Quran kalau kita mau merubahnya sedikit. Tapi kalau tidak merubahnya persis sama, kita harus menyebutkan qama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, persis sama. Tidak boleh berubah, satu huruf pun tidak boleh berubah. Ya, ini hanya berlaku untuk Al-Quran dan hadis yang tidak boleh dirubah-rubah kalimatnya. Ya, tapi boleh dirubah sedikit bila tidak menyebutkan kama qala ta'ala. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi nilai antum di mana kalau iktibas itu? Nilai antum kecocokan antara ayat yang dikutip tadi dengan konteks kalimat. Antum berbicara tentang memberikan support kepada fakir miskin, tetapi antum ayatnya tentang yang lain, ya, tidak cocok ya. Jadi itu di situ nilainya. Nah, iktibas itu boleh di awal paragrafnya, boleh di tengahnya, atau boleh di akhirnya. Tidak ada ketentuan, ya, harus di akhir. Apa namanya? Apakah mereka tidak tahu harus di akhir? Tidak. Nah, inna akramakum indallahi atqakum tadi bisa diganti menjadi apa? Inna akramana indallahi atqana, atau jadikan orang ketiga. Apakah mereka itu tidak tahu? Inna akramahum indallahi atqahum. Boleh. Ya. Gitu. Jadi jangan tapi bagi orang yang tidak tahu tetap akan mengatakan ayat kok dirubah-rubah. Yang nggak boleh dirubah kalau menyebutkan kama qala ta'ala. Itu tidak boleh dirubah, dosa. Ya, lanjut. Prof, izin bertanya. Ya, ya Berarti silakan. dalam iktibas itu kata-katanya harus diubah sedikit gitu ya, Prof? Tidak harus. Hanya di sini memberikan celah. Kalau mau merubah sedikit, boleh. Tapi jangan sebutkan kama qala ta'alanya itu. Tapi kalau antum ingin menyebutkannya yang persis sama ya lebih baik sebutkan kama qala ta'ala, tapi itu namanya tidak iktibas kayak gitu. Sudah menyampaikan itu saja ya. Ya, begitu. Baik. Sudah paham rasanya ya mukadimahnya, kita masuk ke contoh. Coba. Buka PPT-nya lagi. Ya. Yang tadi lanjut. Nah. Jadi inna akramakum indallahi atqakum yang akan dinilai konteksnya.
Ini kira-kira antum menyampaikan pidato ini apa pokok pikirannya? Yaitu bahwa orang itu selalu membeda-bedakan antara si kaya si miskin, antara apa ya orang itu kan banyak sekarang. Antum masukkan pidato ini cocok dan tidak cocok untuk misalnya antum memberikan semangat kepada adik-adik eh, untuk belajar rajin. Tidak cocok kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak cocok dia. Nah, ya. Ah, itu nilainya. Tapi saya kan tidak ada waktu untuk membuat tugas iktibas. Nah, kalau ini cocoknya kira-kira apa? Siapa yang bisa beritahu? Ayat juga ini. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Ya, Najwa ya. Najwa. Nah, tipuan yang jahat itu tak akan berhasil kecuali oleh ahli tipu daya tadi. Ini kira-kira untuk apa? Ya, tengah-tengah orang yang suka menipu apapun ya. Misalnya gini, orang yang menipu itu tidak akan berhasil kecuali ahlinya. Jadi penipu itu ada yang ahli, ada yang enggak. Contoh kecilnya ya, contoh kecilnya. Misalnya Najwa ini terlambat. Lalu saya tanya, kenapa terlambat? Kalau Najwa ini ahli tipu, enak dia. Dia membuat alasan yang nggak masuk akal, tapi sayangnya nerima. Ali. Tapi bagi dia pernah jujur, selalu jujur, gugup akan ketahuan, tidak akan sukses. Tipuannya itu tidak akan sukses. Ya karena dia tidak biasa menipu. Itu kan? Itu contohnya. Ya. Sekarang siapa lagi yang mau saya tanya ya? Kul. Eh, Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Nah, kalau antum berhadapan-hadapan dengan dua orang, bisa saja diganti hal yastawil ladzi ya'lam wa la ya'lam, ya, tanpa menyebutkan kama qala ta'ala. Kalau antum menyebutkan kama qala ta'ala, wajib sempurna. Ya. Ini konteksnya apa nih kira-kira? Siapa bisa? Ini antum mau sampaikan di depan siapa ini? Di depan wisudawan bisa. Di depan anak-anak baru, anak yang baru masuk bisa. Apa lagi? Ya. Jadi jadi ahli balaghah itu harus memikirkan siapa audiennya, dengan siapa dia bicara. Yang terakhir ini hadis ini. Kullu ma'rufin sadaqah. Ya. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Jadi ini bisa disampaikan kepada orang yang selalu menganggap kalau sedekah itu hanya dengan uang, sedekah itu hanya dengan harta. Ya, baik. Lanjut. Coba. Oh, dah. Di kelas tadi juga sampai yang tadi saja. Ya, saya lihat jam dulu. Tadi kita masuk 40 ya, udah cukup ya. Sekarang coba dibuka PPT-nya lagi. Materinya cukup sampai di sini. Saya ingin ada yang bertanya. Ya, sulitkah pelajaran yang barusan? Kalau sulit, sulitnya di mana ya? Tidak ada. Yang bertanya tidak ada. Yang bertanya tidak ada. Yang Ustazah memberikan ingin contoh. memastikan
Berarti Ya, iktibas itu hanya dari hadis sama Al-Quran ya, Ustazah? iya karena itu yang mengandung hukum hukum kalau pendapat orang oh enak ya 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 di dalam aturannya memang minal ayati wal hadis ya. Kalau pendapat orang kan sudah ada aturan iktibas ilmiahnya tadi. Wajib menyebutkan bla bla halamannya, penerbitnya, dan segala macamnya. Ada aturannya sendiri. Nah, ya. Tidak ada lagi? Tidak ada, berarti kita ketemunya nanti di habis Lebaran. Hari pertama di Lebaran kita langsung UTS, luring. Tadi ada yang mengatakan ya, bertanya bagaimana kalau dia masih di kampung. Saya tidak bisa pulang bersikeras ya, cuma nanti lihat keadaan nanti. Tapi tetap luring, ya, tetap luring. Tidak ada dalam waktu yang bersamaan dia daring, yang lain luring, ya. Apa nanti? Nah, kadang-kadang itu mencari kesulitan sendiri juga ya, cari waktu susah. eh, tapi biarlah kalau keadaannya dia di mana tinggalnya kata siapa tadi ya? Siapa tadi? Kelas ini ya? Nah, Ustazah, Dewi Ustazah. Dewi. Dewi Lasmi. Dewi Lasmi. Nah, Ustazah. Pernah ikut ya dengan saya ya? Nah, Ustazah. Nah. Oh, anti yang nggak boleh ke Jakarta ya? Sama ibunya ya? Kenapa Ustazah? Ada mahasiswa saya bilang ibunya tidak membolehkannya ke Jakarta. Anti bukan? Bukan Ustazah. Bukan. Jadi anti seprinsipnya tidak masalah ke Jakarta ya? Tidak apa Ustazah. Afwan, kalau boleh tahu untuk UTS-nya itu di tanggal 28 April atau Ya, bukan Ustazah? saya sampai sekarang belum tahu nih kuliah pertamanya di hari keberapa. Ya, yang jelas hari pertama masuk ke sini, masuk ini ujian ya. Nah, Ustazah. Ya, Dewi, Silakan. Dewi Lasmi. Dewi Lasmi, karena sudah mengulang nih Dewi Lasmi belajar serius ya. Nah, Ustazah. Nah, kalau tidak belajar serius, tidak akan bisa-bisa langkah hitung. Oh, Dewi Lasmi bukannya di Kepulauan Riau ya? Bukan ya? Bukan Ustazah. Hah? Bukan. 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 Ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Ustazah. Sudah sampai di sini. Selamat menyempurnakan puasanya. Ustazah. Ya. Siska tinggal di mana? Condet Ustazah. Condet. Yang terjauh siapa nih di sini nih? Ini Dewi Selasmi kan masih di Jakarta. Haji Muhammad. Nah, PJ apa namanya? PJ tolong ya. Saya percaya kepada anti yang nggak datang bilang nggak datang ya. Jangan jangan apa KKN. Kemudian nanti untuk mengisi laporan akhir sama semuanya apa kuliah pertama. Begini, kalau awalnya kuliah itu sudah jelas pertama tasbih, yang kedua ini, yang ketiga ini. Tapi di dalam perjalanan ternyata di satu pokok bahasan antum nggak ngerti-ngerti. Terpaksa saya ulang 2 kali pertemuan. Saya lebih suka hasil daripada proses. Kalau prosesnya sih 16 kali pertemuan udah ketahuan. Jadi saya kalau mahasiswa belum mengerti, saya ulang lagi. Ya. Jadi nanti disamakan, nanti saya kirim ke PJ-nya. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Syukran wabarakatuh. Ustazah. Ya. Jangan lupa